Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 dalam masa Prapaskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 28b sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, hebat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita bertemu dengan seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus untuk bertanya, hukum manakah yang paling utama? Sebuah pertanyaan yang sederhana tetapi sangat mendasar. Yesus menjawab dengan jelas, hukum yang utama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di tengah begitu banyak aturan, kewajiban tradisi, dan praktik keagamaan, Yesus merangkum semuanya dalam satu kata, yaitu hukum kasih. Maka masa Prapaskah bukan pertama-tama soal pantang dan puasa semata, tetapi tentang memperdalam kasih. Tanpa kasih, semua praktik rohani kehilangan makna.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak berkata, kasihilah Tuhan dengan sebagian hatimu, tetapi Ia berkata, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Artinya, kasih kepada Tuhan tidak boleh dibagi-bagi. Kadang kita mencintai Tuhan, tetapi masih menyimpan ruang khusus untuk ego, ambisi, atau dosa yang kita pelihara. Kita rajin ke gereja, tetapi sulit mengubah kebiasaan buruk. Kita berdoa, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Masa Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah Tuhan sungguh menjadi pusat hidup saya? Ataukah Ia hanya bagian kecil dari rutinitas saya? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menjadikan Dia prioritas dalam seluruh kehidupan kita, dalam keputusan, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga, bahkan dalam penderitaan. Kasih yang total melahirkan kesetiaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang tadi kita dengar, Yesus juga langsung menghubungkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berkata, saya mencintai Tuhan, tetapi menyimpan benci kepada saudara atau sama kita. Kita tidak bisa merasa rohani, tetapi tetap memelihara iri hati dan dendam. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama ibarat dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi saling membutuhkan satu sama lain. Jika satu sisi mata uang itu tidak ada, maka uang itu tidak laku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di zaman sekarang kasih sering diganti oleh kepentingan diri. Media sosial penuh dengan penghakiman, hubungan mudah retak karena perbedaan kecil, bahkan dalam keluarga komunikasi bisa menjadi dingin. Kasih kepada sesama bukan hanya soal perasaan, ia adalah keputusan untuk mengampuni, keputusan untuk memahami, keputusan untuk tetap berbuat terbaik meski tidak selalu dihargai. Yesus bersabda bahwa kasih lebih utama daripada semua kurban dan persembahan. Artinya, Tuhan lebih menghendaki hati yang mengasihi daripada ritual yang kosong. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kepada ahli Taurat itu Yesus lalu berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalimat indah ini sekaligus menantang kita, tidak jauh tetapi belum masuk sepenuhnya. Mungkin banyak dari kita juga seperti itu. Kita sudah mengenal ajaran Tuhan, kita tahu bahwa kasih adalah yang utama. Kita bahkan setuju dengan itu. Tetapi apakah kita sudah sungguh menghidupinya? Kerajaan Allah bukan sekedar pengetahuan, melainkan pengalaman hidup. Ia hadir ketika kasih diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka masa Prapaskah kita diajak untuk melangkah lebih jauh, bukan hanya memahami kasih, tetapi menjadi kasih itu sendiri bagi dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa hukum yang terutama adalah kasih. Seringkali kami rajin beribadah, tetapi hati kami belum sepenuhnya mengasihi. Kami mudah berkata bahwa kami mencintaimu, namun sulit mengasihi sama yang berbeda, yang melukai atau yang mengecewakan kami. Ajarlah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati,
segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Jangan biarkan kasih kami terbagi atau setengah-setengah. Lembutkanlah hati kami agar mampu mengampuni. Bukalah mata kami agar peka terhadap kebutuhan sesama. Teguhkan langkah kami agar berani memilih kasih dalam setiap situasi. Semoga di masa prapaskah ini kami semakin dekat pada kerajaan-Mu dan semakin menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.